udah sukses ngerebut kandang banteng. Jadi satu piala tersendiri, apalagi buat alumni PDIP. Setelah ngerebut kandang banteng, sempat dapat telepon nggak dari orang-orang PDIP? Ada WA, ada. Apa WA-nya? Kamu sudah you've chosen the right path. Oh ya? Entah putaran 1 atau putaran 2 atau yang menang kemungkinan besar Pak Prabowo Mas Gibran juga. Meskipun KPU bilang Sirekap sempat error. Saya kok nggak yakin. Terlalu fantastis dan Ini kan mengada-ngada. mengada-ngada menurut Anda? Mengada-ngada. Bicara-bicara soal koalisi itu ada hubungannya nggak antara pertemuan Pak SB sama Pak Jokowi? Yang kalah kok pada sombong ya. Ada pernyataan tadi, Anda percaya suara saya segitu. Kira-kira apa yang membuat pasangan Ganjar Mahfud itu cuma dapat 17%? Tapi bahwa analisis prediksi Mas Ganjar tidak akan memenangkan Pilpres itu sudah agak lama. Bahkan sebelum saya ketemu Pak Prabowo bulan Juli. Sejumlah gerakan bahkan muncul dari 01, 03 ya. Iya, menang. Jelas lah, curang. Bahkan Mas Anies pernah waktu menjadi timnya Pak Jokowi tahun 2014 pernah mengatakan begini, kalau nggak percaya quick count sama aja kamu nggak percaya dengan tes darah. Livy on point. Hai, kembali lagi di Livy on Point. Pilpresnya udah selesai, tapi hasil dan juga penetapannya memang belum diumumkan oleh KPU karena real count-nya masih berjalan. Tapi kan kita punya quick count tuh yang sudah kemudian menunjukkan keunggulan dari pasangan Prabowo Gibran. Kita sudah bersama Wakil Ketua Dewan Pakar dari tim Prabowo Gibran, Mas Budiman Sujatmiko. Hai Mas. Hai Livy. Selamat datang. Jumpa Terima lagi. kasih sudah datang kembali. Sudah lama ketemu. Jadi gimana Mas ngelihat kemarin hasil quick count unggul nih Prabowo Gibran? Ya, seperti yang pernah saya katakan, ini melampaui ekspektasi kami sebenarnya. Karena kami di TKN sendiri dari survei internal itu sekitar 54, 55 begitu ya. Ada pernah dapat laporan tapi tidak berdasarkan survei, katanya 56. Kita nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Ya, paling banter kita paling 55 deh. Kami menganggap seperti itu. Jadi ketika muncul quick count pada hari pertama, hari kedua sudah banyak yang menembus ke 57, 58, 59 even. Wow, ini ada hadiah besar nih. Kita cari tahu dong hadiah besar dari siapa. Rupanya dari generasi Z, dari pemilih pemula. So, terima kasih untuk pemula. Anda membuat sejarah. Ya, untuk generasi Z, Anda membuat sejarah nih. Iya, tapi gini, angka sampai 58% itu angka dari Jokowi efeknya, ataukah memang itu usaha kerasnya Pak Prabowo dan juga Gibran di situ? Gini, dalam politik itu ada yang namanya faktor penentu, faktor berpengaruh. Faktor penentunya tentu saja pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yes. Satu. Tapi satu faktor yang cukup berpengaruh besar, saya kira pernyataan yang jelas sejak awal oleh Pak Prabowo, oleh Mas Gibran, bahwa memang dia ingin melanjutkan Pak Jokowi. So ada aura Pak Jokowi yang sudah orang lihat dari berbagai macam program yang dirasakan, yang orang sudah bayangin. Oke, sudah nyambung jalan tol dari Lampung ke Sumatera Utara misalnya seperti itu. Sudah nyambung jalan tol dari Jakarta ke kata Surabaya. Orang sudah bayangin, kalau Pak Prabowo akan melanjutkan berarti nanti akan dilanjutkan juga mungkin jalan tolnya sampai Banyuwangi barangkali. Visualisasi seperti itu bagi banyak orang menjadi sangat penting. Tanpa harus banyak macam-macam, orang sudah bayangin. Meneruskan berarti jalan tol lebih banyak, pelabuhan laut lebih banyak, pelabuhan udara lebih banyak, bla bla bla, bansos diterusin, dana desa terus ditingkatkan. Ya, seperti itu. Saya kira visualisasi orang kebanyakan. Mas Budiman, Anda sudah sempat menyatakan Pilpres sudah usai dan Gibran akan sowan ke 01, akan sowan ke 03. Betul. Tapi kan real count-nya belum. Emang udah yakin pasti satu putaran? Pertarungannya sudah usai. Pertarungannya sudah usai. Sudah yakin pasti satu putaran ini? Begini, kami saja kalau seandainya angka yang kami dapat cuma 55% sekalipun, kami sudah yakin. Ya. Sebagaimana survei internal yang kami dapat. Tapi bahkan 58%, kami bahkan mendapatkan tambahan keyakinan yang dipasok oleh kenyataan, oleh bukan subjektivitas kami. Kalau Mas Gibran mau bertemu dengan yang lain, itu tidak datang sebagai pemenang. Bukan. Itu kan sempat ditanyakan tuh, Gibran mau datang sebagai apa dia datang gitu kan? Datang sebagai orang yang pernah bertarung, pernah saling berdebat, pernah saling mengkritik, yang barangkali sudah
pernah disampaikan oleh Pak Prabowo juga. Ada yang menyakiti, saling menyakiti, it's okay. Dan di bawah juga menimbulkan pembelahan. Yang kita ingin sadarkan bahwa pembelahan ini akan disatukan. Oke. Kita bahkan besok akan bikin acara TKN Fanta, anak muda dari seluruh pendukung 01, 02, 03 mau kita kumpulin besok. Mas, udah sukses ngerebut kandang banteng Jawa Tengah. Itu ini ya, jadi satu piala tersendiri ya nggak sih? Apalagi buat alumni PDIP. Ya, apalagi saya orang Jawa Tengah ya. Apalagi saya alumni orang Jawa PDIP Tengah, ya. bisa ngerebut kandang banteng. Sebenarnya bukan cuma di Jawa Tengah, di Bali juga, Liv ya. Yes, Bali juga. Di Bali juga. Yes. Saya pernah itu, 2 bulan lalu saya ke Bali, pertama kali saya datang di kantornya TKD Bali, di kantornya Golkar waktu itu saya pernah bilang, ini untuk pertama kali saya ke Bali, untuk urusan politik dan baju saya tidak merah. Dan saya tidak mau ini jadi petanda buruk, karena itu saya ingin kita menang. Pernah ditanya wartawan, target berapa? 60% saya bilang. Okay. Waktu itu saya ada ditelepon oleh Pak Hashim, wah kok berani sekali bicara 60%, ya kita lihat saja. Maupun nggak sampai 60%, tapi melampaui 50% kemenangan Pak Prabowo Mas Gibran di Bali juga suatu achievement sendiri. Piala tersendiri seperti istilah Livi tadi, selain di Jawa Tengah. Kenapa? Sederhana aja Livi, kalau dilihat dari ini ya, kebetulan saya lama di PDI Perjuangan, bukan cuma karena lama di PDI Perjuangan, saya sangat akrab dengan komunitas politik nasionalis Soekarnois. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh mereka adalah adanya progres, adanya kemajuan. Oke. Value tetap Pancasila, value-nya tetap kerakyatan, tapi di era sekarang Pancasila yang seperti apa? Ideologi Pancasila gimana terjemahannya? Kerakyatan seperti apa terjemahannya? Nah, kami di Prabowo Gibran menawarkan kita tetap Pancasila, kita tetap nasionalisme, kita tetap kerakyatan, tapi juga kita harus menyadari nih ada perkembangan teknologi baru, geopolitik. Makanya dalam kampanye Pak Prabowo ditekankan soal geopolitik ini. Kampanye Mas Gibran ditekankan soal teknologi ini. Yang maaf di paslon 03 sebagai katakanlah yang memiliki basis masa itu kurang nampak saya tangkap ya. Kurang menampakkan bahwa bagaimana berpancasila di era abad 21, bagaimana berkerakyatan di era pasca pandemi, gitu-gituan kira-kira gitu. Kurang nampak ya. Setelah ngerebut kandang banteng sempat dapat telepon nggak dari orang-orang PDIP? Ada WA, ada juga. Apa WA-nya? Ngucapin selamat gitu? Kamu sudah you chosen the right path. Oh ya? Ada yang ngomong kayak gitu, tapi saya nggak perlu sebut siapa namanya. Terus nanya nggak, mau ikut gua nggak gitu? Oh enggak, saya bukan tipe. Saya tidak akan bicara soal individu-individu, tapi saya berharap bahwa PDI Perjuangan bisa gabung di pemerintahan Pak Prabowo. Toh, secara ideologis tidak ada banyak perbedaan. Perbedaan kita dengan 03 atau PDI Perjuangan dan kaum Soekarnois yang masih di PDI Perjuangan, karena ada juga kaum Soekarnois di 02. Itu adalah soal approach yang lebih pas dengan zaman aja. Oke. Nah, jadi nggak ada masalah, nggak ada persoalan pertentangan nilai-nilai. Gitu. Mas Bud, gini, Anda itu kan bisa dikatakan nggak benar-benar dari nol bareng sama Prabowo Gibran ya, hampir setengah jalan lah. Hampir setengah jalan lah ya bisa dikatakan gitu. Okay. Kira-kira Anda tahu nggak apa yang membuat pasangan Ganjar Mahfud tuh cuma dapat 17%? Apa yang membuat pasangan Ganjar Mahfud? Angkanya itu sendiri tidak saya sangka, bisa maaf ya, serendah itu. Tapi bahwa analisis, prediksi, proyeksi Mas Ganjar tidak akan memenangkan Pilpres, itu sudah agak lama. Dari awal bahkan? Bahkan sebelum saya ketemu Pak Prabowo bulan Juli. Oh, kenapa gitu? Bukan berdasarkan survei ya, kalau survei meyakinkan. Simply saya melihat, maaf ya, pendekatan Mas Ganjar kan sudah digoreng sangat lama. Bahkan sejak gubernur dimunculkan sebagai tokoh. Tapi selama bertahun-tahun itu kok tidak ada satu terobosan, tidak ada satu lompatan. Ya, berputar-putar pendekatan populistik. Bagus, nggak ada yang salah pendekatan populistik. Tapi orang lama-lama nunggu nih. Ibaratnya nonton tinju nih, ya tinjunya gitu-gitu aja. Kalau main bola ya mainnya cuma gitu-gitu aja. Mana terobosan-terobosan, umpan-umpan membahayakannya? Nggak nampak. Terus terang, selama beberapa tahun Mas Ganjar membangun pencitraannya, tidak ada letupan-letupan yang membuat wow efek. Steady aja gitu. Nah, sementara udah bertahun-tahun, ini orang akan sampai pada titik jenuh. Orang akan sampai pada titik jenuh
ditunggu-tunggu apa yang mengejutkan, yang surprising. Menurut Anda titik jenuh itu yang membuat Ganjar yang notabene mantan gubernur Jawa Tengah kalah di Jawa Tengah? Salah satunya itu. Makanya saya pernah bilang kemenangan kita di Jawa Tengah atau bahkan kemenangan secara nasional sampai 58% ini, Livi, ada dua faktor. Karena kita punya kawan yang hebat dan punya lawan yang hebat. Oke, gini deh. Kalau lawan yang hebat yang melakukan kesalahan maka dampaknya besar. Loh, kalau lawan kita nggak hebat bikin kesalahan dampaknya kecil. Tapi karena lawan kita hebat bikin kekeliruan dampaknya besar. Orang hebat kalau bikin kekeliruan dampaknya besar. Oke, gini. Mas Bud, gini. Kan Relcon masih berjalan ya. Iya, oke. Ada asumsi yang kemudian sejumlah gerakan bahkan muncul nih dari 01, 03 yang kemudian mereka para pendukungnya teriak-teriak. Ya menang, jelas lah curang. Nah gimana tuh Mas Bud? Saya kira pernyataan itu juga pernah kami dapat dulu waktu dari pendukung Pak Prabowo tahun 2019. ya, kita pernah dapat waktu Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo untuk kedua kalinya. Jadi biasa-biasa saja. Saya kira Mas Ganjar juga pernah waktu memenangkan Pilgub Jateng protes-protes seperti itu. Juga Mas Anies waktu mengalahkan Mas Ahok dalam Pilgub DKI. Juga pernah mengatakan itu. Bahkan Mas Anies pernah waktu menjadi timnya Pak Jokowi tahun 2014 pernah mengatakan begini, kalau nggak percaya quick count sama aja kamu nggak percaya dengan tes darah, ya kan? Which is itu satu analogi yang bagus, ya. Jadi menurut saya kita tunggu saja. Betul, saya sepakat. Proses legalistiknya, formalnya ada di KPU. Tapi kita juga tahu bahwa di dalam politik ada kaidah-kaidah ilmiah yang dimungkinkan oleh adanya quick count, sampel, ada exit poll, yang memang ini nyambung dengan tren survei kita kemarin. Ya memang Pak Prabowo, Mas Gibran kan memang sudah mulai masuk pada 3 minggu terakhir jika tidak keliru angka 50% lebih kan? Iya, tapi jauh hasil quick count-nya di atas dari survei bahkan ya? Bahkan jauh lebih survei. Persoalannya di mana tuh kok bisa ada lompatan? Saya pernah bilang bahwa kemenangan 58% ini sebagian besar hadiah dari kaum Z, generasi Z dan milenial. Bukan hadiah dari Pak Jokowi ya? Oke. Pak Jokowi ya Pak Prabowo nggak malu-malu mengatakan, bahkan bilang saya nggak malu mengatakan saya ingin meneruskan Pak Jokowi. Sehingga orang berpikir bahwa Pak Jokowi melakukan hal yang baik, approval rate ya, tingkat kepuasan Pak Jokowi hampir 80%. Jadi kira-kira itu yang gini Livi, ada hampir 80% orang Indonesia yang puas dengan Pak Jokowi, tapi belum puas banget. Kenapa belum puas banget? Karena udah mau selesai. Ada kerjaan Pak Jokowi harusnya 10, baru selesai sampai 7, tapi udah selesai. Sehingga orang langsung berpikir, asosiasinya, Pak Prabowo akan menuntaskan 3 sisa terakhir. Kira-kira begitu. Sehingga, satu, faktor Pak Jokowi di situ. Kedua, saya melihat pemilih generasi Z ini kan ada masalah-masalah yang membuat mereka merasa ada kesamaan nasib nih dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di dalam debat, Pak Prabowo, terutama Pak Prabowo, ini sering jadi bahan bully dari paslon 1 dan paslon 3. Dikasih nilai 5, dikasih nilai 11. Kita pikir tadinya di atas 10, katanya 11 dari 100. Bagi kaum generasi Z, itu sensitif. Ini kan generasi yang tahu betul kehidupan media sosial saat dibully seperti apa. Jadi generasi Z ini akan ada merasakan, kayak Pak Prabowo nasibnya kayak gue ya, dibully ya. Sehingga ada empati bagi generasi Z yang mungkin nggak terlalu cerewet ngomongin politik. Ya udahlah, aku pilih orang yang sama-sama nasibnya kayak gue, yang suka dibully, nggak suka dibully. Mental health-nya terganggu, yang hidup dalam toxic relationship, kira-kira begitu ya, hubungan yang rumit dan beracun. Pak Prabowo mengalami itu dalam hubungan dengan 1 dan 3. Gue pilih dia deh. Satu itu, empati terhadap mereka yang punya kesamaan nasib dibully. Satu. Kedua, generasi Z juga adalah generasi yang simple, gak ribet. Mereka juga mungkin tahu bahwa entah putaran 1 atau putaran 2, toh yang menang kemungkinan besar Pak Prabowo Mas Gibran juga. So, kenapa harus repot-repot 2 putaran? Nah, berpikir bukan simplistis, tapi berpikir yang simple, bukan simplistis ya. Berpikir sederhana tapi efisien dari generasi milenial ini membuat mereka berpikir, ya sudah, ketimbang harus menunda hal yang sudah pasti, padahal yang pasti yang sudah ada, gua pilih deh yang memang kemungkinan menangnya tinggi. Oke, Mas Budiman gini, kan sempat ada statement juga nih dari Pak Ganjar ya, bahkan di hari H pemilu saat itu. Ya. Melihat hasil quick count yang 1 putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil quick count 1 putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu?
Percaya nggak? Nah, kurang lebih statementnya Pak Ganjar tuh gitu. Oke. Karena kan ngelihat perolehannya PDIP itu masih jadi partai teratas ya sejauh ini. Partai teratas Partai sejauh ini. teratas sejauh ini. Tapi kemudian ini nggak berjalan seiring dengan perolehan suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Pilpres. Betul. Kemudian statement itu muncul dari Pak Ganjar. Apa respon Anda? Itu denial yang biasa orang ketika mendapatkan kabar duka. Tapi yang membantah ya, mengingkari itu biasa. Cuma yang membedakan pemimpin dengan orang bukan pemimpin adalah kalau orang bukan pemimpin akan menyatakan denialnya itu ke publik. Curhat kemana-mana. Tapi kalau seorang pemimpin seharusnya denialnya itu hanya untuk dirinya sendiri atau orang terdekatnya. Entah istrinya, entah suaminya, entah anaknya, entah ibunya. Seorang pemimpin saya pikir harus bisa meredam. Jangan sampai pengungkapannya yang denial itu, mengingkari itu, disebarkan ke publik dan kemudian malah jadi orang mikir satu, dia nggak bisa kontrol. Kedua, wow, dia melawan fakta. Oke. Dia melawan angka. Ini malah buruk, malah nggak bagus menurut saya. Jika saya jadi penasihat Mas Ganjar, saya akan wanti-wanti untuk tidak melakukan itu. Tapi kan kemudian narasi yang muncul memang kecurangan secara TSM, salah satunya memang sudah didesain sedemikian rupa, dapat sokongan dari pemerintah, lewat awalnya gugatan di MK, kemudian terakhir dimuluskan lewat bansos, begitu. Artinya ada campur tangan ketika Pak Jokowi dulu sempat ngomong, saya akan cawe-cawe. Orang yang kemudian mungkin pro 1 dan 3 melihatnya itu Kalau soal bansos itu sebenarnya Pak direncanakan Jokowi. sejak lama di DPR ya. Oke. Justru setelah itu makanya dihentikan kan. Jangan sampai itu kemudian dijadikan politisasi. Satu itu. Kedua, soal kecurangan. Kita tahu bahwa ini prosesnya tidak ideal, tidak sempurna. Tapi kita tahu loh, Livi, di beberapa tempat kita juga menjadi korban kecurangan. Di beberapa pemilihan di luar negeri, di Malaysia, di Taiwan, juga ada beberapa kasus di mana kertas suara juga sudah banyak dicoblos begitu sehingga kemudian tidak terjadi merugikan kita juga. Kita sudah menjadi korban. Satu itu. Kedua, kecurangan ya. Tapi saya yakin itu tidak masif. Apa kecurangan yang menimpa kami? Saya yakin juga tidak masif. Mungkin juga ada kecurangan di tempat lain, juga tidak masif. Terstruktur dalam pengertian gimana misalnya? Struktur sistematis apa misalnya? Belum ada pembuktiannya. Itu kan pernyataan. Kata TSM itu pernyataan. Ya menurut saya lebih baik ikuti apa yang pernah Pak Prabowo lakukan di 2019, Livi. Oke. Saya anjurkan. Pertama, ya adukan saja, ya. Tapi dari pihak secara politis Pak Prabowo juga bisa mengucapkan selamat pada Pak Jokowi pada tahun 2019. Kenapa dua hal itu tidak bisa dilakukan bersamaan? Instead of bicara itu terus, ya saya anjurkan silakan adukan, tapi juga ucapan selamat. Okay. Kami tidak mengemis ya, tidak ada kewajiban juga. Ini kan soal unggah-ungguh biasa saja. Tapi it's okay. Kita tidak akan menuduh macam-macam bahwa ini adalah suatu bentuk untuk mengacaukan atau mensabotase. Kami tidak akan, itu bagian dari hak demokrasi, begitu. Silakan aja. Saya juga tidak dalam posisi untuk mengatakan tuduhan mereka benar atau salah. Tidak dalam posisi itu. Ya, saya tentu akan mengatakan tidak benar. Tapi pada akhirnya kita serahkan ke wasitnya saja. Kira-kira gitu. Mas Budiman gini, ketika Anda arah itu kemudian geser ke 02, saya sempat ngobrol sama orang PDIP di Live on Point juga. Ada statement yang kurang lebih menyatakan gini, lihat aja nggak ada orang yang keluar dari PDIP sukses kok. Gitu. Itu gimana tuh Anda ngerespon itu? Tergantung. Tergantung apa? Jika orang itu sejak awal dibesarkan oleh PDI Perjuangan, bisa jadi. Tapi menurut saya gini, ada banyak kasus di mana kasus yang tadi disebutkan mungkin mengacu pada mereka yang memang mencari kekayaan dari PDI Perjuangan, mencari jabatan dari PDI Perjuangan. Artinya di PDI Perjuangan itu mendapatkan fasilitas sehingga ketika keluar tertutup semua. Tapi insya Allah orang seperti saya nih kelihatannya nih tidak pernah mencari fasilitas dari situ. Ya, jadi maaf orang juga sedikit banyak kenal saya juga sebelum saya masuk PDI Perjuangan. Jadi menurut saya, jauh yang saya tahu, saya tidak pernah memperkaya diri dari fasilitas partai. Terus Tidak jaket pernah. Anda sekarang apa? Apa tuh? Jaket Anda masih sekarang jomblo. apa? Masih jomblo? Masih jomblo. Nggak takut ketika kemudian selesai Pilpres, urusan selesai, kemudian Anda jadi nomaden ngambang sendiri gitu, nggak gabung ke Gerindra? Tentu saja atau saya tidak kemana? sendirian, saya punya banyak jaringan juga teman-teman yang non-partai. Apakah ada mau rencana masuk partai? Tentu saja ada. Saya tidak akan, saya rasanya
susah berlama-lama tidak berpartai, cuma memang masih saya timbang-timbang dulu. Begitu. Kemana Mas? Ke PSI kah? Belum. Ya ada ngobrol dengan orang PSI, ada ngobrol dengan orang Gerindra. Karena kan PSI katanya partainya Pak Jokowi. Nah, ada ngobrol juga dengan waktu itu Mas Airlangga juga ngobrol sama temannya. Silakan ada Mas Budiman kasih aja NPAG gitu kira-kira. Ya kita ketawa-ketawa aja. Ya ngobrol biasa. Mas Muzani juga pernah mengatakan, ya udah Mas kita terbuka kalau mau masuk Gerindra. Tapi memang belum karena fokus saya ini pertama pemenangan ini dulu sudah lewat pemenangannya. Tinggal nunggu sampai kemudian definitif oleh KPU. Mungkin setelah itu, Livi. Tapi gini, kalau kita bicara soal narasi teriak-teriak curang itu kan nggak cuma muncul dari PDIP ya. Timnas Amin juga, bahkan katanya Timnas Amin ini berkoordinasi dengan Paslon 03, begitu dengan timnya 03, untuk kemudian melaporkan. Ini akan menjadi satu guncangan barukah atau ini hal yang biasa? Lapor-laporan kayak gitu biasa gitu. Ketika saya menganggap biasa bukan berarti meremehkan. Tidak ya, tentang segala hormatnya. Tapi menurut saya sejauh di lapangan nanti, karena gini, jarak tertinggi pesaing kita 24%, Mas Anies dengan 28% itu tinggi sekali. Berapa puluh? Ada 20 juta suara mungkin lebih. Bagaimana Anda bisa meyakinkan 20 juta suara lebih itu melakukan atau korban kecurangan? 20 juta adalah hasil suara manipulasi. Bagaimana Anda bisa membuktikan itu? Itu ada ratusan ribu TPS yang harus dikonsultasikan, dibuktikan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Saya kira tidak mudah. Technically tidak mudah. Sementara kita ada waktu sampai Oktober, dan saya nggak yakin 20 juta TPS itu, atau sampai Maret nanti penentuan oleh KPU, itu bisa dibuktikan bahwa ada upaya sistematis 20 juta suara. Saya kira belum pernah ada di dunia seperti itu terjadi. Meskipun KPU bilang Sirekap sempat error, jadi Anda nggak takut kehilangan suara, kemudian posisi goyang, turun, jadi 2 putaran nggak mungkin ya? Bisa jadi turun, bisa saja turun, tapi saya yakin ini hanya jatuh ke busa embuk aja ya. Jadi tidak akan sampai terjerembab kemudian sampai di bawah 50. Saya kok nggak yakin. Terlalu fantastis. Terlalu fantastis suara kita ini turun dari 58 menjadi 49 gitu ya. Terlalu fantastis dan pasti keguncangan politiknya luar biasa jika itu terjadi. Entah pada kami, entah pada KPU, entah pada pasangan 1 atau 3. Mengadang-ada, ya. Mengadang-ada menurut Anda? Mengadang-ada. Sampai menjatuh 58 menjadi 49 hanya untuk bisa masuk putaran kedua. Menurut saya, kalau itu bisa dibuktikan, kalau itu kemudian diputuskan padahal buktinya saya yang nggak yakin itu bisa terbuktikan, akan menimbulkan chaos berkepanjangan. Nah ini kan sempat kemudian ada statement dari yang mengatasnamakan ya Purnawirawan TNI Polri yang meminta kemudian pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi karena keriuhan perhitungan suara itu dan segala macamnya. Itu gimana tuh Anda ngerespon itu? Ketika ini dinyatakan oleh para Purnawirawan TNI Polri, saya agak kaget ya. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang dididik untuk cinta NKRI, dididik untuk cinta Pancasila, perdamaian, stabilitas. Sementara pernyataan mereka setelah nggak jadi TNI, kok begitu sangat bisa memancing instabilitas. Itu saya agak heran. Apa bedanya kemudian dengan orang lain begitu. Jadi menurut saya tetap menghormati hak mereka bicara seperti itu, tapi sejauh ini argumentasinya tidak cukup meyakinkan. Saya tidak setuju pendapat mereka. Saya hormati hak mereka untuk mengatakan itu. Tapi kalau mereka tidak bisa membangun argumen, tidak bisa membangun dalih, tidak bisa menyusun fakta, maaf. Sorry ya, kita nggak akan bisa menghargainya kalau tidak ada argumen dan fakta. Sorry ya, Pak Prabowo banget. Iya. Gitu kan. Mas Budiman, di tengah teriak-teriakan soal isu-isu curang, di dalam udah rame dong mulai ngitung-ngitung kabinet, ngisi-ngisi kira-kira siapa yang ada di dalam, siapa yang akan jadi oposisi, siapa yang akan kawan yang akan bergabung jadi koalisi. Karena kan Pak Prabowo bilang akan merangkul semua. Itu gimana tuh? Ya kami jadikan itu patokan. Tinggal kita bikin ukuran-ukurannya apa untuk merangkul itu. Ukurannya kesamaan ideologi kah? 1, kualitatif. Ukurannya stabilitas politik pemerintahan ke depankah? Berarti ukurannya kuantitatif, jumlah suara dari partai-partai mau dirangkul.
atau ukurannya yang ketiga tadi kualitatif, kuantitatif, cuantitatif. Kuantitatif. Saya pastikan yang cuantitatif tidak akan kita jadikan pertimbangan. Oke. Tapi ketika Pak Prabowo bicara merangkul, itu dua maknanya. Ideologis, artinya ada partai yang sebenarnya secara ideologi punya kesamaan platform dengan pasangan 02. Why not? Kualitatif. Atau partai yang secara kuantitatif besar. Tapi kalau secara ideologis berbeda, secara kualitatif berbeda, diambil nggak? Mungkin nggak. Mungkin yang akan diambil adalah pilihannya irisannya kualitatif sama secara ideologis, kuantitatif juga bisa membantu stabilitas pemerintahan. Nah, bicara-bicara soal koalisi itu ada hubungannya nggak antara pertemuan Pak SP sama Pak Jokowi kemarin? Tidak ada. Nggak ada? Tidak ada, karena pertemuan Pak SP dan Pak Jokowi adalah antara seorang Jokowi yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang memimpin kabinet di mana di kabinet itu ada menteri dari partainya Pak SP, yaitu Nasdem. Karena kan katanya Nasdem, PKS, PKB katanya udah mulai merapat nih ngasih-ngasih. Kalau merapat ke Pak Jokowi nggak ada hubungannya dengan pemerintah Pak Prabowo. Merapat ke Prabowo dong. Kalau merapat ke Prabowo saya kurang tahu. Dalam pengertian gini, Pak Prabowo sendiri belum ada jadwal. Setidaknya this week ya, who knows. Besok barangkali atau next week, belum ada. Jadi kalau ke urusan kabinet ke depan itu lobbynya ke Pak Prabowo dong, bukan ke Pak Jokowi, ya kan? Lobbynya ke Pak Prabowo, lobbynya ke Mas Gibran. Jadi saya pikir silakan interaksinya. Nah sekarang Mas Gibran mau silaturahmi aja sudah ditolak, ya kan? Jadi agak aneh nih. Kan masih panas. Maaf belum nih. tahu nih kalau bulan depan dapat tahu diterima. Fenomena yang menarik nih, Livi. Yang kalah kok pada sombong ya? Kenapa gitu? Ya ada pernyataan tadi, Anda percaya suara saya segitu, ya kan? Atau tadi yang kalah malah nggak mau nggak mau menerima, agak aneh nih. Karena merasa belum kalah, karena realconnya belum keluar. Merasa belum kalah, karena realconnya belum keluar. Merasa belum kalah. Kalau merasa harusnya sudah dong. Quick count tuh harusnya merasa. Kalau real count sudah definitif, bukan perasaan lagi. Lu suka nggak suka harus akui bahwa itu kalah, ya kan? Ini soal perasaan kan? Soal perasaan lihat aja fakta yang ada, lihat aja teknologi yang ada sudah mengatakan itu, lihat aja metode ilmiah sudah ditunjukkan lembaga-lembaga survei itu bisa menciptakan perasaan, suka nggak suka. Jadi menurut saya, kenapa kalah sombong? Kalau kalah denial masih oke. Kalau kalah sombong ini agak aneh. Padahal kita juga tidak mau sombong. Kita ingin berteman. Tapi pemerintahannya Pak Prabowo itu akan berat nggak sih kalau PDIP jadi oposisi? Sebagai partai yang sekarang suaranya paling tinggi di Tentu PDI Perjuangan saya tahu, saya pernah di PDI Perjuangan, saya pernah ikut juga mengawal PDI Perjuangan saat menjadi oposisinya Pak SBY, 10 tahun dan periode 2004, 2009, 2014. PDI Perjuangan tentu saja akan menjadi lawan yang tangguh, ya, lawan politik yang tangguh, oposisi, sehingga ya akan menjadi berkualitas saya harap kalau beroposisi. Tapi tentu saja sebagai pribadi ya, saya nggak mengatakan mewakili Pak Prabowo, mewakili TKN. Saya berharap Pak Prabowo memprioritaskan salah satunya PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan menurut saya memenuhi dua kriteria yang tadi saya sebutkan, kualitatif, ideologis, dan kuantitatif memang partai besar. Jadi menurut saya oke. Itu kan secara pandangan Anda, tapi Ya, secara individu. Tapi kan Anda orang yang lama di PDI Perjuangan ya, dengan kemudian isinya Anda yang meninggalkan PDI Perjuangan, Ara meninggalkan PDI Perjuangan, Pak Jokowi mengendorse Prabowo Gibran yang dulu PDI Perjuangan kemudian meninggalkan PDI Perjuangan, mungkin emang PDI Perjuangan masih mau gabung? Ya kita nggak tahu lah ya, karena bagaimana juga ada kan politik tidak sepenuhnya emosional. Saya tahu ada orang-orang rasional di dalam semua partai, pun di PDI Perjuangan ada orang rasional. Contoh seperti Mbak Puan, orang yang rasional, pragmatis, rasional, dan menurut saya komunikasi yang disampaikan oleh Mbak Puan juga sebelum pemilu sudah sangat cair, sudah sangat matang. Menurut saya beliau juga adalah sosok yang rasional dan mudah-mudahan beliau juga bisa memberikan masukan pada Ibu Ketua Umum soal hasil atau tidak kita tunggu, kita tidak dalam posisi untuk mencampuri begitu ya, satu itu. Kedua soal tadi kamu sebut nama-nama tadi yang keluar dari PDI Perjuangan. Ya PDI Perjuangan seperti klub bola Real Madrid. Terlalu banyak nama-nama, tapi kan harus 11 orang kan timnya kan. Kadang-kadang ya kira-kira gitu ya. PDI Perjuangan seperti Real Madrid, tapi ya oke lah, wajar-wajar saja, partai besar berapa kali menang pemilu. Jadi menurut saya aspek rasional itu yang kita dorong. Anda kan sempat ditawarkan beberapa kali sama Pak Jokowi jadi menteri ya.
tapi terus kemudian belum terlaksana sampai sekarang. Di momennya pemerintahan Prabowo Gibran, kalau udah dilantik nanti, jadi menteri nggak nih? Nah, ini menarik, Divi. Kami tidak menganggap bahwa pembicaraan itu mendesak di TKN atau di Pak Prabowo, karena memang belum ada definitif pengumuman dari KPU. Bagi kami, ini kan persoalan posisi menteri segala macam kan butuh dinamika tersendiri. Dan dinamika itu hanya mungkin terjadi ketika memang basisnya sudah sangat jelas secara legal bahwa Pak Prabowo Mas Gibran ditetapkan sebagai pemenang. Jadi menurut saya tunggu aja Maret mungkin pembicaraan itu akan Kalau ada. dulu kan Anda ditawarkan sama Pak Jokowi di Kemendes ya, betul nggak sih? Iya, pernah Nah, diajak terus ngobrol. kemudian Anda disebut-sebut menolak posisi itu. Menolak karena nggak mau jadi menterinya di Kemendes, maunya di menteri lain, kementerian Bukan. lain, atau memang nggak mau jadi menteri kali itu? Saya waktu itu tidak bisa mengiyakan dikarenakan saya minta pada Ketua Umum Bu Mega. Saya minta izin. Nah, saya kebetulan Livi bukan tipe orang yang suka minta-minta itu. Bukan kebiasaan saya minta jabatan. Kalau memang ditugaskan, ya oke gitu. Jadi waktu Pak Jokowi pertama, waktu reshuffle juga, udah di istana, kemudian di rumah beliau di Sumber di Solo, minta izin ke ibu dulu pamit. Waduh Pak, saya itu gak biasa ke Bu Mega atau ke siapapun minta itu. Waktu saya jadi DPR juga bukan karena saya minta, saya ditugaskan aja. Jadi memang begitu ketika disuruh minta izin ya saya enggak lah kalau gitu disuruh minta gitu ya. Nah kalau sekarang kan nggak perlu minta izin nih, udah nggak sama Bu Mega dong, udah nggak. Oh gitu ya. Jadi kalau ditunjuk ambil aja. Ya, kalau dipercaya ambil aja karena nggak ada. Paling saya minta izin orang tua saja ya, anak istri paling ya. Ya kalau dulu harus suruh minta izin Bu Mega, saya nggak biasa minta seperti itu. Apalagi ke Bu Mega nggak. Masa ketemu Ibu Mega kan jarang. Harus berkualitas dong omongannya. Tiba-tiba saya datang, Bu izinnya saya jadi menteri, rasanya kok mereduksi kualitas pembicaraan kita, saya dan Bu Mega gitu ya. Nggak pas lah bagi saya. Tapi belum ada omongan apapun? Ke Bu Mega? Enggak, sekarang dong sama Prabowo Gibran. Belum. Kalau ada yang beredar apa? Karena kan katanya sudah ada susunan kabinet dan segala macam itu saya ada ya? berapa versi itu saya lihat. Ada 4 atau 5 versi. Kalau yang versi beredar itu nama Anda posisi apa tuh? Di semua versi ada nama saya. Ini herannya di semua versi ada nama saya. Di semua versi ada nama saya. Cuma ya, tapi saya tidak pernah menganggap ini serius karena zamannya Pak Jokowi, Livi, zamannya Pak Jokowi ketika ada reshuffle, ketika ada penyusunan kabinet periode pertama 2014 maupun periode kedua 2019, mau reshuffle, nama saya juga selalu ada. Iya karena kan ditawarin beneran tapi nggak mau. Bukan nggak mau ya karena harus minta izin, saya nggak bisa lah. Ya, nggak minta izin saya nggak pernah. Oke, masalahnya gini, jadi ya kita nggak tahu lah. Ini juga siapa yang buat juga saya nggak tahu. Tapi kalau dengan Pak Prabowo, dengan beberapa teman di orang dekat Pak Prabowo, pernah sih diajak bicara banyak hal. Saya kebetulan maaf ya, Livi saya juga kan di Dewan Pakar. Saya kan ikut juga terlibat dalam setiap debat penyusunan visi misi segala macam. Lucu mereka kadang-kadang. Ini Mas Budiman sebenarnya keahliannya apa sih? Lu kenapa Pak? Ya ngomong desa juga, ngomong geopolitik juga, ngomong pendidikan juga, ngomong teknologi juga. Sebenarnya Mas Budiman minatnya di mana? Keahliannya apa? Waduh, saya kalau gitu saya mungkin nggak punya keahlian. Jawab aja Mas, spesialisasi saya Palu Gada. Palu Gada ya. Saya bilang Mas Budiman concern, ya kalau saya dulu terjun politik, concern saya pada soal poverty, pada soal orang desa. Saya orang desa, itu aja concern saya. Bahasa kalau saya concern teknologi, concern geopolitik, ya itu concern yang lain saja. Menteri Desa paling cocok lah ya sebenarnya. Ya Pak Prabowo yang lihat lah, kira-kira gitu. Kita doain lah sama-sama ya. Ya dulu sih Pak Jokowi saya nawarin itu Menteri Desa. Menteri Desa saya ya? dulu. Gak tau kalau Pak Prabowo berpikir saya jadi Menteri Agama barangkali atau Menteri Luar Negeri. Oke, kita masuk kuis jawab cepat. Seberapa yakin Prabowo Gibran akan menang sesuai quick count? 97,8%. Masih ada sisa 2, sekian persen tuh, kenapa masih ragu? Hah? Kenapa masih ragu? Ya, pada akhirnya kan itu margin of error-nya dia. Oh, oke. Yakin ini Pilpres akan 1 putarannya? Yakin? 100% kalau itu. Akankah Prabowo Gibran mengusung rekonsiliasi dengan 1 dan 3? Pasti. Saya yakin. Yakin Partai-partainya. Partai-partainya? Ya. Yakin nggak bakal jadi menteri? Kalau kali ini saya harus katakan keyakinan saya sedikit lebih tinggi daripada yang kemarin. Karena saya nggak perlu minta pada siapapun. Kalau saya ditawari ya,
Kalau nggak dinawari, saya nggak yakin. Oke. Kalau saya nggak ditawarin, saya nggak. Tapi kalau ditawari, saya akan jawab ya. Kalau ditawari. Kalau nggak ditawari, mungkin saya nggak. Tapi kalau udah jadi menteri jangan susah diundang ya. Oh, kan nomor saya nggak berubah kok. Oke, Terima Livi. kasih Ya. Mas Budiman. Itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan Budiman Sujatmiko. Kita ketemu lagi di Live on Point berikutnya. Sampai jumpa.